Episode 59 kembali. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan like. Terima kasih. Setelah berpelukan, kini Herdi dan Mela kembali berkumpul bersama mereka. Mela mengambil cemilan untuk mereka semua yang tengah bermain bersama Elvi di teras. Tak lama terlihat mobil dari Jonathan dan Fiona sampai di pekarangan rumah Yosua. Jonathan keluar dari mobil dengan wajah merah padam saat melihat Mela dan Ivy bersama mereka berempat. Ivy bersembunyi di belakang Herdi bersama Mela, sedang Yosua tersenyum melihat kedatangan mereka berdua. "Selamat datang kakak dan kakak ipar," kata Yosua. "Kau berani mencampuri urusan kami Yosua," teriak Jonathan. "Maaf karena kalian menyakiti keponakan tunggalku, bahkan mereka yang tak punya salah," kata Yosua. "Itu karena dia membuat malu karena mencintai gadis itu," kata Jonathan. "Memang apa salahnya? Mia adalah gadis baik," kata Herdi. Aku tak percaya," kata Fiona. "Cukup jangan hina Mia, aku mencintainya bahkan aku merasa dia gadis yang sempurna," kata Steve. "Apa yang membuatmu sampai seperti ini," kata Jonathan. "Karena aku mencintainya, dan aku tetap akan menikahinya, meski kalian tak merestuinya. Karena aku tak peduli jika harus dihapus dari daftar nama warisan keluarga Johnson," kata Steve. Kini Jonathan dan Fiona terdiam mendengar perkataan Steve. Bagaimanapun kesuksesan perusahaan Johnson Corp terletak di tangan Steve. "Aku tak keberatan jika harus memberikan perusahaanku yang di luar negeri untuk Mia dan Steve, seandainya mereka menikah," kata Herdi. "Bagaimana menurutmu kau mau membuang putramu sepertiku dulu," kata Yosua. "Baiklah kau tetap menjadi pemimpin di Johnson Corp dan kami akan ke Indonesia untuk melamar Mia," kata Jonathan. Dia tak mungkin mengorbankan Steve seperti dulu mengorbankan adiknya Yosua. Jonathan tak ingin kehilangan putranya. Fiona yang akan protes pun mendapat tatapan tajam dari Jonathan. "Baiklah kita bisa duduk bersama dan membahas pernikahan ini, kebetulan aku dan Mela sedang di sini," kata Herdi. "Baiklah papa mertua dan mama mertua," kata Steve. "Steve jangan menyebutku seperti itu, aku jijik mendengarnya, dari mulutmu," kata Mela. "Momi kenapa Dedi panggil Momi mama mertua," kata Elvi polos. "Sebab, Dedi akan menikahi kakak Mia," kata Herdi. "Terus Ivy panggilnya gimana papa?" kata Elvi. "Panggilnya ya seenak Elvi saja sayang," kata Mela. "Baiklah aku panggil Dedi dan Mama ya," kata Ivy. "Keluarga yang rumit," kata Tio. Herdi menoyor kepala Tio yang asal ngomong. Sedang Tio langsung tertawa melihat sahabatnya itu. Kini mereka sedang berbincang dengan hangat dan membahas pernikahan Steve dan Mia sedang Mela dan Fiona berbincang seperti biasa. Setelah mendapat kesepakatan Herdi melihat Mela yang sedang memangku Elvi yang tengah tertidur di pangkuan Mela. "Sini biar aku gendong Ivy ke kamar," kata Herdi sambil menggendong Elvi ke kamar. Sedang Mela mengikuti mereka di kamar, entah Herdi merasa bahagia bisa bersama Mela dan Ivy sekarang. "Mela kita harus pulang, karena sepertinya Kenzo dan Rio juga merindukanmu," kata Herdi. "Baiklah nanti malam kita akan pulang ke Indo. Karena aku juga sangat merindukan mereka semua, terutama putra kecilku," kata Mela. "Maafkan aku yang tak bisa melindungimu dulu," kata Herdi. "Aku juga minta maaf, aku selalu membuatmu susah dulu," kata Mela memeluk Herdi. "Aku yang beruntung memilikimu, Tuhan begitu menyayangiku hingga mengembalikanmu dan Ivy padaku," kata Herdi. Malam pun datang, kini Mela beserta yang lain sudah bersiap pulang ke Indonesia, dan begitupun Yosua yang juga ikut, dia sudah menitipkan rumahnya pada orang kepercayaannya. Mereka menggunakan pesawat jet milik Herdi. Saat di pesawat semua tengah berbincang. Sedang Mela tengah tidur karena Mela merasa sangat lelah dengan drama yang terjadi. Butuh waktu 16 jam untuk sampai di Indonesia. Pada pukul 12 siang pesawat mendarat di Bandara Suta, kini mereka sudah dijemput oleh supir kepercayaan Herdi.
Sedang para wartawan memotret kedatangan mereka bahkan yang menjadi sorotan Mela yang bergandengan mesra dengan Herdi dan Elvi di gendongan Steve, sedang Yosua yang berjalan dengan Tio. Kini mereka menuju ke rumah utama Sanjaya. Sedang Rio tengah berlatih taekwondo di halaman bersama gurunya, saat melihat iring-iringan mobil memasuki rumah utama. Rio terkejut melihat Mela yang berjalan di samping Herdi. Rio memutuskan berlari menghampiri Mela. Rio menerobos semua orang dan memeluk Mela erat. Bunda kembali, kata Rio memeluk Mela. Ya Tuhan Rio, kata Herdi. Rio Bunda sesek sayang, kata Mela. Maaf abis Rio sangat senang melihat Bunda kembali, kata Rio. Iya Bunda juga, kata Mela. Rio jangan peluk lagi, Bunda hanya milik Papa oke, kata Herdi. Dasar papa, masak sama anak sendiri cemburu sih, kata Rio. Ayo kita masuk, gak usah dengerin Rio, kata Herdi. Kini semua memasuki ruang tamu. Kenzo yang melihat Mela pun berlari memeluk kaki Mela. Bunda, kata Kenzo. Halo putra tampan Bunda, Bunda kangen banget, kata Mela menciumi Kenzo. Ivy pun minta turun dan menghampiri Kenzo. Kak Kenzo tak merindukan Elvi, kata Elvi polos. Kak Kenzo juga rindu Ivy, kamu dari mana sih? Kenapa tinggalin kakak sendiri di sini? Kata Kenzo. Maafin Via, Ivy jemput Mommy, ternyata papa jemput Ivy, terang Elvi. Sekarang Kak Kenzo yang akan jaga Elvi ya, kata Kenzo. Iya kak, jawab Ivy. Mereka pun berpelukan dengan hangat, sedang Herdi mempersilahkan untuk semua duduk dan Big N membawakan minuman dan minuman. Tak lama Pak Salim dan Bu Nur datang beserta Nyonya Umi dan Mia. Steve tersenyum melihat kedatangan Mia, sedang Mia terkejut melihat begitu banyak orang dan langsung berhamburan ke pelukan Mela. Bunda, kangen, kata Mia. Mia, ada yang juga kangen sama kamu loh, dari tadi pandangannya gak lepas dari kamu loh, kata Mela. Ah, Bunda jangan goda Mia, kata Mia. Mama Mia, kata Ivy. Loh kok panggil mama sayang, harusnya Kak Mia dong, kata Mia. Kan Kak Mia mau nikah sama Daddy Steve, jadi Ivy panggil mama, bukan kakak, jawab Ivy. Sedang pipi Mia dan Steve sudah bersemu merah mendengar kata-kata Elvi yang polos. Cih, kenapa mukamu merah seperti itu Steve, kata Mela. Kini semua tertawa, sedang Steve menatap bingung. Setelah berbincang kini mereka menuju kamar masing-masing, sedang Tio pulang, dan Steve juga Yosua juga pulang ke mansion milik Steve. Herdi masuk dan melihat Mela yang sudah cantik dan menikmati sinar matahari di depan jendela sambil menutup mata. Sayang kau cantik, kata Herdi. Bersambung.